Sinta Nabila, biasa dipanggil Nabila, NIMku 2280 2244 027. Aku dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Jadi di sini aku bakal menjelasin tentang komunikasi lisan, itu salah satu materi dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya, pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai dengan harapan. Melalui komunikasi secara lisan, terdapat suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca atau mendengar apa yang dikatakan dengan baik dan benar. Dalam komunikasi bisnis, adanya pesan bisnis dianggap penting demi mencapai tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pelaku bisnis menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi secara lisan. Dalam komunikasi lisan, pesan dikirim melalui suara dengan atau tanpa alat bantu. Contoh komunikasi lisan adalah bercakap-cakap secara langsung, berpidato, bercakap-cakap melalui telepon, mendengarkan ceramah, menonton televisi, ataupun mendengarkan radio. Alat komunikasi lisan dapat dipergunakan secara individu dan juga berkelompok. Alat bantu komunikasi lisan individu itu seperti pagar, telepon, dan voicemail. Alat bantu komunikasi lisan secara berkelompok yang pertama itu ada teleconference. Teknologi teleconference dapat membantu berlangsungnya pertemuan antara beberapa orang yang berada di wilayah yang berjauhan. Peralatan digunakan dalam konferensi jarak jauh tanpa bertatap muka itu disebut audio conference. Sementara bila bisa saling bertatap dalam jarak jauh, maka disebut video conference. Yang kedua itu presentation system. Contoh peralatan presentasi mulai dari yang paling sederhana adalah overhead projector, yaitu berupa plastik transparan yang bertulis tangan atau dicetak dengan printer. Yang kedua itu ada slide projector, itu material presentasi berupa file slide. Yang ketiga direct projector, proyektor yang dapat memproyeksikan slide. Yang keempat ada LCD projector, bisa menggunakan berbagai input misalnya plain paper, transparansi video, audio, CD atau VCD player, komputer, dan handycam. Pemilihan peralatan presentasi tergantung jumlah peserta, jenis material atau input presentasi, luas ruangan, dan keadaan cahaya dalam ruangan pertemuan. Nah, yang kedua ini adalah bentuk saluran komunikasi lisan. Bentuk saluran komunikasi lisan itu antara lain seperti percakapan antara dua orang secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, wawancara pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Saluran itu disukai karena sederhana, spontan, nyaman, praktis, ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan umpan balik atau feedback. Informasi yang kontroversial dan aktivitas pengambilan keputusan akan terasa sesuai bila menggunakan saluran itu karena reaksi nonverbal penerima mudah diketahui dan komunikator dapat dengan segera mengambil tindakan yang tepat. Kekurangan atau kelemahan saluran itu adalah sifatnya yang spontan sehingga pesan sering tidak dapat direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Di samping itu, pesan lisan yang disampaikan dari orang ke orang akan membuka peluang terjadinya distorsi. Saluran lisan dapat digunakan apabila 1. Diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. 2. Pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. 3. Tidak memerlukan catatan permanen. 4. Penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. 5. Ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi lisan antar pribadi bisa dilakukan di ruang kerja hanya dengan panca indera atau dengan media elektronik seperti telepon, voicemail. Kedua media elektronik ini juga lebih ekonomis. Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan audiens yang lebih banyak, biasanya digunakan media kelompok atau publik, misalnya seminar, rapat, dan konferensi yang diselenggarakan di suatu tempat yang lebih luas dengan bantuan peralatan audiovisual jarak dekat maupun jarak jauh. Selanjutnya, di sini kita akan beralih kepada vlog ya guys. Jadi kita akan memasuki vlog Sinta Nabila.
kamu? Sehat, alhamdulillah. Nanti kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Kabarin aja. Iya, bye-bye. Assalamualaikum. Halo, kembali lagi dengan vlog Sinta Nabila. Nah, video tadi adalah salah satu contoh komunikasi lisan, yaitu menggunakan telepon. Nah, telepon itu kan salah satu saluran komunikasi lisan, baik yang bisa digunakan untuk individu maupun berkelompok. Nah, itu dia vlog singkat dari Sinta Nabila. Mungkin cukup sekian video ini, kurang lebihnya aku mau ucapin maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun salah kalimat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.